Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah, ini sore hari habis hujan ya. Ini setelah hujan ya. Kelihatan seger sekali tanaman-tanamannya. Ini hujan yang kedua teman-teman ya. Oh ya teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips atau cara untuk merimbunkan koleksi bougainville kita teman-teman ya. Nah, ini ada salah satu bonggol yang kemarin sudah saya pruning habis total. Ini sudah mulai tumbuh tunas baru teman-teman. Nah, ini kena hujan ya, kena hujan ndoyong semua. Ini saya biarkan panjang, rencana mau saya buat bahan stek ya. Oke, kembali ke pembahasan. Untuk merimbunkan bougainville kita harus rajin-rajin memangkas teman-teman ya. Harus rajin kita pruning seperti ini ya. Nah, ini sudah keluar daun-daun muda, tunas muda. Ini harus sesering mungkin ya kita pruning. Jangan ragu untuk melakukan pemotongan seperti ini ya, karena ini nanti setelah kita potong, nah ini nanti akan tumbuh tunas baru teman-teman. Nah, untuk pemangkasan sendiri kita harus lakukan dengan trik ya atau cara ya. Jadi untuk pemangkasan kita sisakan berapa mata tunas ya. Jadi jangan dipangkas semua, atau terlalu banyak mata tunas juga tidak bagus. Sisakan beberapa mata tunas ya, 3 atau 4 mata tunas. Nah, ini nanti akan tumbuh tunas-tunas baru lagi. Nah, setelah tumbuh tunas baru, nah ini nanti baru daun ini akan kita buang, kita potong ya, untuk mengurangi penyerapan nutrisi atau makanan ke daun ini ya. Jadi biar fokus ke tunas yang baru nanti. Nah, seperti ini kita sisakan 3 atau 4 mata tunas. Maaf teman-teman ya, agak bising suara sound system ya. Untuk pemotongan sendiri lakukan saat daun masih muda seperti ini ya, atau batang masih muda. Kenapa kok nunggu harus batang muda kita potongnya? Kalau kita nunggu batang tua itu akan lama ya teman-teman, terlalu lama untuk nunggu batang tua nanti. Jadi saat batang muda seperti ini kita lakukan pemangkasan. Ini nanti akan tumbuh tunas-tunas baru dan akan menjadi rimbun ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini dulu sama saya lakukan seperti tadi. Jadi ketika tunas masih muda seperti ini kita lakukan pemangkasan ya. Ini sudah waktunya memotong lagi. Apa bisa berbunga seperti itu nanti Mas? Nah, ini nanti seiring dengan berjalannya waktu, ini nanti akan batangnya atau cabangnya ini akan menua.
akan cepat tua dan cepat mengeluarkan tunas baru lagi. Nah, kemungkinan akan membawa bunga juga ya. Kalau posisi melakukan perimbunan seperti ini ya pasti nggak ada bunganya ya, karena saat ini kita fokus perimbunan, jadi nggak akan mungkin ada bunganya ya. Kita lakukan perimbunan dulu. Nah, nanti setelah rimbun baru kita melakukan pembungaan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau nanti setelah cabang-cabang ranting-ranting ini rimbun, baru kita lakukan penuaan dulu ya. Maksudnya penuaan di sini kita jemur full matahari. Ini biar tunas-tunasnya ini cepat menua. Kalau tunas cepat menua, nanti tumbuh tunas baru akan cepat tumbuh bunganya ya. Nah, itu yang saya lakukan dan contohnya juga sudah ada. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Dulu saya pruning ketika saat tunas-tunas muda. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tapi ini belum maksimal teman-teman ya, masih kurang rimbun seperti ini ya. Adalah sakura es ya, sakura es krim. Kembali ke bahan utama teman-teman ya. Jadi setelah kita pruning seperti ini, usahakan jemur full matahari teman-teman ya, biar tunas mudanya cepat berubah warna coklat atau menua ya. Dan usahakan akar jangan sampai tembus ke bawah ya. Nah, akar tetap di dalam pot, jangan sampai menembus ke luar pot ya, karena itu nanti akan mempercepat penyerapan makanan atau sari-sari makanan. Nah, itu nanti kalau kurang penjemuran itu akan lama, penuaan tunas-tunas ini akan lama ya. Jadi pertumbuhan tunas baru kemungkinan banyak itu nanti akan di mata tunas yang paling atas. Jadi mata tunas yang bawah kemungkinan nggak akan tumbuh ya, atau kemungkinan kecil lah tumbuh mata tunas baru. Jadi usahakan jemur full matahari dan usahakan akar jangan sampai tembus ke bawah ya. Oke teman-teman, demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi bagi teman-teman pemula penghobi bougainville ya. Semua ada triknya, semua ada prosesnya, jadi masing-masing petani bougainville itu ilmunya macam-macam, juga beda-beda. Cukup sekian sharing kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam satu hobi.